Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Masih tentang belajar penulisan pegon ya, untuk pertemuan kedua kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk kelancaran belajar kita. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ya, ini kemarin bab 1 sudah, yakni tentang rumus pegon ya. Ini yang mau tahu hasil jawabannya atau mengkoreksi jawabannya. Sekarang kita berlanjut ke bab kedua dari atau bagian kedua dari pembelajaran atau belajar pegon ini ya. Oke, bagian kedua, rumus huruf gabungan yakni NG dan NY. Ada rumus tersendiri untuk gabungan dua huruf yaitu NG dan NY. Perhatikan rumus di bawah. Jadi kalau ada dua rumus gabungan ini yakni NG dan NY, itu rumusnya ada sendiri teman-teman. Yang pertama ini adalah ya titik 3 dan ain tapi titik 3 ya. Ada titik 3-nya ya. Contoh kata nyaring ini. Jadi rumus gabungan ini, rumusnya ini harus diperhatikan ya, supaya nanti tidak disendiri-sendirikan. Rumus N sendiri, rumus Y sendiri, rumus N sendiri, rumus G sendiri. Nah, jadi ada gabungan NG dan NY itu rumusnya yakni satu huruf ya. Oke. Contoh menulis kata nyaring. Nah, ini di sini nyaring. Nah, si NY digabung jadi satu aja. Jadi gak usah di sini N kemudian di sini Y, enggak. Jadi langsung dijadikan satu NY. Rumusnya adalah ya titik 3 ya. Kemudian A, ini rumusnya alif sebagaimana yang kita tahu. R rumusnya ro. I rumusnya ya. NG lah ini rumusnya adalah eng, yakni ain titik 3, ain yang tapi ada titik 3-nya ya. Jadi tidak perlu disendiri-sendirikan, N sendiri, G sendiri, nggak perlu. Di NG dijadikan satu, rumusnya adalah ain titik 3. Nah, bisa dipaham teman-teman ya. Jadi untuk menulis kata nyaring kita hanya perlu ya titik 3, alif, ro, ya dan ain titik 3. Hasilnya adalah nyaring. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Kemudian yang satunya adalah nyiram, NY lah, ini dijadikan satu saja, jadi gak usah dipisah. NY adalah rumusnya adalah ya titik 3, I rumusnya adalah ya, R rumusnya adalah ro, terus A rumusnya adalah alif, kemudian M rumusnya adalah mim. Hasilnya adalah nyiram. Nah, ini bacanya adalah nyiram. Bisa dipaham teman-teman ya. Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada ngadu. Untuk menghasilkan kata ngadu ini kita butuh NG A D U. Nah, di sini kita tulis NG A D U. NG rumus pegonnya adalah eng ya, ain titik 3. A rumusnya adalah alif, D rumusnya adalah dal, U rumusnya adalah wawu. Sehingga hasilnya kita tulis di sini ain titik 3 alif dal wawu. Ini bacanya adalah ngadu. Bisa dipaham teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan contoh lagi berikutnya, contoh terakhir ya. Ini adalah ngunyah. Untuk menghasilkan kata ngunyah kita harus tahu ini NG, ada U, ada NY, ada A, ada H. Kita tulis di kolom NG, U, NY, jadi harus digabung seperti ini ya, A dan H. NG rumusnya adalah ain titik 3, U rumusnya adalah wawu, NY rumusnya adalah ya titik 3, A rumusnya adalah alif, H rumusnya adalah H. Kita tulis hasilnya di sini ya, ain wawu ain titik 3 wawu ya titik 3 alif H ya. Ini bacanya adalah ngunyah. Bisa dipaham teman-teman ya. Sebenarnya mudah sekali ini. Oke,
Setelah kita mempelajari dari beberapa contoh, mari saatnya kita praktekkan untuk bisa lebih memahamkan ya. Oke. Di sini kita ada kata nyaman. Nyaman. Oke. Untuk menulis nyaman, ini kita tulis dulu kolom masing-masing ya. Ini kadanya, ini ada ny ini kita tulis jadi satu ya di sini. ny. Oke, jelas teman-teman ya. Maaf tulisan saya agak ny. Terus ada a, kita tulis di sini a. Ada m, kita tulis di sini m. Ada a lagi setelah m. Oke. Terus di sini ada n. Ini nyaman. Oke. Ini tulisannya adalah nyaman. Oke. Nah, kemudian kita tulis pegonnya. ny rumusnya adalah apa? Benar, ya titik 3. Ya. Ini thread. Ya titik 3 ya. Atau ditulis gini juga bisa teman-teman ya, ditulis ya titik 3 gini juga bisa, bentuknya dibuat begini juga bisa teman-teman, bentuknya dibuat yang begini juga bisa. Oke, sama saja. Kemudian a rumusnya adalah apa? Alif. Bener, alif kita tulis di sini. Oke. Kemudian m rumus backgroundnya adalah mim. Mim ya. Mim itu bisa gini, nulisnya bisa gini atau bisa gini juga bisa. Ini juga mim, sama ya. Terserah nulisnya bagaimana, seenaknya saja. Ini kemudian a. A rumusnya adalah alif. Oke. Kemudian n rumusnya adalah, rumus backgroundnya adalah nun. Oke. Nyaman. Kita tulis hasilnya di sini. Ya. Man. Nah, ini bacanya adalah nyaman. Bisa dipaham teman-teman ya? Oke, bisa dipaham. Kemudian contoh selanjutnya, manyun. Oke, manyun. Kita tulis dulu di sini, manyun. Untuk menulis kata manyun kita tulis di kolom dulu m. Yo, m ma. M A NY. Ini harus kita gabung ya. Jadi jangan n nya sendiri terus y nya sendiri, enggak usah. Tadi ny karena huruf gabungan ini langsung digabung saja. ny kemudian u dan n. Oke. M rumus backgroundnya adalah mim. A rumus backgroundnya adalah alif. Oke. ny rumus backgroundnya lah, ini yang penting. ny rumus backgroundnya adalah ya titik 3. Oke. U rumus backgroundnya adalah wawu. N rumus backgroundnya adalah nun. Nah, maka hasilnya kita tulis di bawah m mim a ny wawu dan nun.
Ini bacanya adalah manyun. Bisa dipaham teman-teman ya? Lah, nih kemudian di sini ada praktek-praktek selanjutnya ya. Ini kita satu lagi deh ya, satu lagi supaya mungkin bisa lebih memahamkan. Satu lagi kita kerjakan prakteknya. Punya. Untuk menulis kata punya, maka kita tulis di sini dulu P U N Y A. Kita tulis P U N Y ya. Kemudian A. Oke, jelas ya? Punya. Oke. Lah, kita tulis pegonnya atau rumus pegonnya di bawahnya. P. Nah, seperti yang kita tahu P rumusnya adalah apa? Fa titik 3. Nah, sini ya. Ini adalah P untuk huruf P. Kemudian U sebagaimana yang kita tahu ini pakai wawu. Rumus pegonnya adalah wawu. Oke. NY rumus pegonnya adalah ya titik 3. Oke. A rumusnya adalah alif. Nah, jelas ya? Jadi untuk menulis punya, huruf pegonnya punya, maka kita perlu fa titik 3 wawu ya titik 3 kemudian A. Nah, ini bacanya adalah punya. Bisa dipaham teman-teman ya? Sangat mudah sekali kalau bisa telaten ya. Ini sebenarnya sangat mudah, cuman kita ya tinggal mau belajar telaten apa enggak. Oke. Jadi ini tugas teman-teman ya. Untuk menulis atau mengerjakan nih yang masih belum dikerjakan, ngidam tangan ya. Ngidam tangan, kemudian nyosor, ngirit, nyolong. Nah, oke. Ini tolong dikerjakan, nanti kalau sudah bisa dikoreksi lewat grup ya, grup yang sudah kita buat, atau bisa dikoreksi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ini akan saya isi ya, nanti coba cocokkan hasil pengerjaan teman-teman dengan yang saya kerjakan besok sesuai apa enggak. Kalau sesuai berarti ya sudah benar, kalau tidak ya berarti ya perlu dikoreksi lagi dari teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Sebenarnya sangat mudah sekali belajar pegon itu ya, dan makhorijul hurufnya itu sebenarnya juga jelas ya. U pakai wawu, P pakai fa titik 3, NY pakai nya ya, A pakai alif. Sebenarnya mudah teman-teman. Oke, bisa dipaham ya? Oke, jadi untuk pelajaran kita kali ini mungkin cukup sekian ya. Tolong ini dikerjakan, nanti besok kita cocokkan ya. Oke. Kan yang perlu adalah sering-sering praktek teman-teman ya. Karena dengan sering-sering praktek maka nanti rumusnya akan lebih hafal, kemudian juga lebih lancar, lebih mahir, kemudian nggak gampang lupa itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi masuk, bisa dipahami teman-teman semua, dan bisa untuk bermanfaat ke depannya. Oke, dari saya cukup sekian pertemuan untuk kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.